Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Maka kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa belajar terus kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita belajar firman Tuhan selalu ada manfaat yang dapat kita ambil. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan perkenankan kami masih memiliki nyawa, memiliki kehidupan untuk kami belajar firman-Mu Tuhan. Karena dengan belajar firman-Mu kami boleh mengoreksi hidup kami. Apakah hidup kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah hidup kami sudah benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu? Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat untuk kami terus belajar. Sehingga dengan demikian Tuhan kami makin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar renungan firman Tuhan yang singkat, tetapi dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kita taruh dalam hati kita yang paling dalam, untuk senantiasa menjadi pedoman atau penuntun dalam hidup kita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Manarima hari ini adalah reaksi Tuhan terhadap orang yang melawannya. Sekali lagi, reaksi Tuhan terhadap orang yang melawannya. Nah, kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua. Di situ dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ini mencerminkan ada orang-orang yang mau melawan Tuhan dan melawan yang diurapi Tuhan. Di sini dikatakan raja-raja dunia dan para pembesar bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, yang diurapi oleh Tuhan, itu juga akan dilawan oleh mereka. Nah, tentu Tuhan punya reaksi terhadap orang-orang seperti ini. Nah, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Apa reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang seperti ini? Nah, reaksi Tuhan itu dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 2, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Jadi di dalam dua ayat inilah Tuhan menunjukkan reaksinya terhadap orang-orang yang melawannya. Kalau kita lihat, paling tidak ini ada 4 reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang melawannya. Reaksi yang pertama, dia yang bersemayam di surga tertawa. Jadi dia ini huruf besar berarti Tuhan. Jadi reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang melawannya adalah Tuhan menertawakan orang-orang yang melawannya. Kenapa Tuhan menertawakan orang-orang yang melawannya? Karena orang-orang yang melawannya tidak punya kekuatan untuk bisa melawannya. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menyayangi Tuhan? Tuhan pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya. Tentu kalau ada orang-orang berinisiatif untuk melawannya, Tuhan hanya tinggal menertawakan upaya orang itu. Karena jelas pasti tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah bisa menyayangi Tuhan. Tidak akan bisa mengalahkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan hanya bisa menertawakan upaya orang-orang yang melawannya. Itu reaksi Tuhan. Kemudian yang kedua, reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang melawannya dalam ayat 4b. Tuhan mengolok-ngolok orang-orang yang melawannya. Jadi Tuhan akan mengolok-ngolok mereka. Karena apa? Jelas
tidak punya kapasitas orang-orang ini untuk bisa melawan dia. Jadi Tuhan akan mengolok-ngolok apapun yang mereka lakukan, itu tidak ada kapasitasnya untuk menandingi dia. Sehingga selain menertawakan mereka, Tuhan juga mengolok-olok mereka. Jadi sesuatu yang kalau kita pandang jelas tidak punya kemampuan, tetapi berusaha untuk mengalahkan. Jelas kalah, tetapi berusaha untuk melawan. Itu adalah sesuatu sesuatu hal yang lucu, saudara ya. Suatu hal yang bagi saya hal yang sia-sia untuk dilakukan. Karena kita tidak akan pernah bisa melawan Tuhan. Sehingga wajar kalau Tuhan mengolok-olok orang-orang yang melawannya. Kemudian reaksi Tuhan yang ketiga terdapat dalam ayat yang kelima, bagian A. Maka berkatalah Tuhan kepada mereka, orang-orang yang melawannya maksudnya, dalam murkanya. Jadi reaksi Tuhan yang ketiga terhadap orang-orang yang melawannya adalah Tuhan murka kepada orang-orang yang melawannya. Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan murka sehingga mereka pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang melawannya begitu saja. Itu sebabnya Tuhan akan menghajar orang-orang yang melawannya dengan berbagai macam hukuman, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, kita tidak boleh main-main. Tuhan juga akan tidak membiarkan orang-orang yang berusaha untuk melawannya. Sehingga wajar saja kalau Tuhan murka kepada orang-orang yang melawannya. Reaksi Tuhan yang keempat, yang terakhir, yang akan kita lihat adalah di dalam ayat kelima bagian B. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Jadi reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang melawannya adalah mengejutkan orang-orang yang melawannya dalam kehangatan amarahnya. Mengejutkan orang-orang yang melawannya dalam kehangatan amarahnya. Jadi Tuhan akan menunjukkan amarahnya kepada orang-orang yang melawannya. Jadi mereka akan bisa merasakan bagaimana kehangatan amarah daripada Tuhan. Tentu orang ini pasti akan menderita. Itu sebabnya saudara sekalian, jangan menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan bereaksi, tidak akan membiarkan, tidak akan diam diri saja melawan orang-orang yang melawannya. Nah, kita akan melihat 4 reaksi Tuhan terhadap orang-orang yang melawannya yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah Tuhan menertawakan orang-orang yang melawannya. Yang kedua, Tuhan mengolok-olok orang-orang yang melawannya. Yang ketiga, Tuhan murka terhadap orang-orang yang melawannya. Dan yang keempat, Tuhan mengejutkan orang-orang yang melawannya dalam kehangatan amarahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu agar selama dalam hidup kami, Tuhan, kami tidak akan berada di dalam pihak yang beroposisi dengan Tuhan, dalam pihak yang melawan Tuhan. Kami akan berada di pihak Tuhan, menikmati kebersamaan kami bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.